Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah nabi lainnya, kisahnya banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Menariknya, kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surah yang berbeda dalam Al-Quran. Seperti apa kisah Nabi Sulaiman? Simak videonya sampai habis. Dikutip dari buku, Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi, karya Aryani Syurfah, M.Pd., Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman sejak usianya yang masih kecil, telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman, di tengah-tengah keluarga, merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihissalam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah, yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Nabi Sulaiman pun pada akhirnya menggantikan tahta sang ayah. Ketika menjadi raja, Nabi Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah. Ia tetap jujur dan tidak sombong. Mukjizat Nabi Sulaiman. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Anbiya 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum, sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman, di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi, sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, adalah kemampuannya menundukkan jin dan setan. Ia perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan diperlukan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap setan yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah 37-38 dan surah Saba 12-13. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Dalam surat Saba dijelaskan para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat melunakkan tembaga. Bahkan karena Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan, hal tersebut telah membuatnya mengetahui tentang negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Balkis, melalui cerita dari burung Hudhud, hingga akhirnya sang ratu pun mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang pingsan ketika mendengar semut berbicara. Pada suatu hari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tengah berbaring, ada seekor semut berjalan di dadanya. Kemudian ia ambil semut itu, dan dilemparnya jauh. Dengan marah semut itu berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau lemparkan aku dengan begitu keras? Apakah kamu lupa bahwa pada hari kiamat nanti, kamu akan berdiri di hadapan Pencipta segala kerajaan, yaitu Tuhannya langit dan bumi, yang maha adil, yang mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang menzaliminya." Mendengar kata-kata tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam pingsan. Setelah sioman ia memandangi semut tersebut, dan berkata, "Maafkanlah sikap zalimku tadi terhadapmu." Si semut menjawab, "Aku akan memaafkan perbuatanmu tadi, dengan 3 syarat." Mendengar perkataan tersebut, Nabi Sulaiman berkata, "Sebutkanlah ketiga persyaratanmu tersebut." Syarat yang pertama, adalah jangan kamu tolak orang yang meminta kepadamu. Sesungguhnya orang yang meminta kepadamu, adalah orang yang sedang meminta karunia Allah, maka jangan sampai kamu cegah karunia Allah kepada makhluknya, kata si semut. Kemudian yang kedua, adalah jangan tertawa berlebih-lebihan sehingga kamu terlena dengan dunia, dan menyangka bahwa kamu telah menjalani semua tugasmu dengan baik di dunia ini, sehingga hatimu menjadi keras sedangkan kamu telah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan kerajaan ini. Lanjut sang semut, "Lalu apa syaratmu yang terakhir?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. "Sedangkan syaratku yang ketiga adalah jangan sampai kedudukanmu menghalangimu untuk menolong orang yang meminta pertolonganmu," jawab semut. Mendengar pernyataan semut itu,
Nabi Sulaiman berkata, "Insya Allah, semua persyaratanmu itu akan aku jalani." "Jika begitu aku telah memaafkanmu," kata semut. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapat informasi tentang nasihat-nasihat Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.